Masih sama Tisa kan? Masih dong. Lu mau doain gue putus langsung min zalik dong. Iya soalnya waktu itu kan sebelum sama Tisa ketemu masih sama yang lain ya kan. Aku belum kenal Syifa secara pribadi juga. Aku selama kakakku happy ya aku pasti setuju gitu. Walaupun sekali lagi kalau kita ngomongin kecelakaan ya maaf, nasib keluarga korban tentu lebih memprihatinkan gitu ya daripada aku gitu. Aku masih alhamdulillah beruntung dikasih kehidupan. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Jailani. Hey, What's up bro? Pak Atta. Baik-baik alhamdulillah. Waduh, Lama gak bertemu ya. Kita lama tak bersua. Kapan terakhir ketemu ya kita? Kayaknya kita kalau ada acara-acara kayaknya ketemu gitu ya. Tapi yang ngobrol-ngobrol gini kayaknya udah lama ya. Lama banget ya. Iya gak sih? Lupa gue juga. Jadi kita nih sebenarnya main mah udah lama banget ya. Dari tahun berapa ya? Futsal dulu berapa awal futsal? 2017 ya. 2017 ya, berarti udah berapa tahun ya? Main lu masih kayak Gareth Bale dulu. Iya, sebelum gua pakai headband malah ya. Iya, Masih diikat rambutnya ya. Sebelum masih diikat. Masih diikat wah itu. Masih nge-YouTube. Iya bener. Tapi dulu nge-YouTube-nya gak ada penontonnya. Lu nanyain gak sih waktu itu dulu gua, ini ngapain orang YouTube? Lu ngeliat gua dulu gimana sih? Jujur agak aneh sih. Tapi ya semua aja kan lu gua anggap kan salah satu pelopor YouTuber kan. Ya semua pelopor menurut gua pada awal pasti dianggap aneh lah sama orang lah. Jadi ya wajar aja sih gara-gara lu berhasil banyak niru kan. Ya keren sih menurut gua gitu. Terima kasih karena waktu itu juga gua nge-vlog itu sambil malu-malu juga gitu. Iya. Gua ngomong apa ya? Terus belum zamannya kan. Belum zamannya, terus masih kayak pakai action cam gitu kan. Yang camnya masih kecil-kecil gitu. Iya. Tapi it's part of the process ya. Tapi Iya. seneng lah aku dulu malah ketemu dulu itu dari belum gimana-gimana tapi udah bisa main bareng gitu. Iya dulu kita sering main futsal. Iya. Sering tur juga ya sampai ke Bandung. Iya, kita bener. KKL. Bener. Jadi turnya tuh bukan tur musik ya guys. Jadi Tur kita main tuh tim futsal. bolanya itu tur bola. Jadi ada tim bola terus ada yang ngundang gitu ya. Iya naik bus. Naik gitu. bus kita ikut bareng-bareng keluar kota. Seru sih. Seru. Biar kerasa kayak pemain beneran gitu. Yoi. Tapi lu gimana kabar sekarang, Bang? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Kemarin sempat biasalah cuaca batuk pilek. Sekarang udah alhamdulillah gas lagi. Udah gas lagi. Sibuk apa akhir-akhir ini? Alhamdulillah lagi nyoba dunia baru nih. Seni peran. Lagi. Kamu jadi aktor malah sekarang? Oh, lagi nyoba ditawarin kebetulan cocok. Judulnya masih rahasia, ya lagi reading lah. Oke. Apa karena Tisa lagi banyak nih main film kamu jadi kayak gue jadi terpacu nih. Enggak sih. Film seru juga nih. Enggak sih, karena pengen nyobain dunia baru aja, pure pengen kadang kita di musik tuh ada jenuhnya juga kan. Iya. Terus alhamdulillah dapet tawaran seni peran, kebetulan tokohnya dan ceritanya gue suka. Terus ya udahlah, ayo gitu. Dan ngelatih mental baru juga kan. Tapi jarang kan gue naik acting kan. masih sama Tisa kan? Masih dong. Lu mau doain gue putus langsung min zalik dong. Iya soalnya waktu itu kan sebelum sama Tisa ketemu masih sama yang lain ya kan? Yang lain yang mana tuh? Zaman itu. Iya ya. zaman itu. Malah dulu tuh aku pernah ngevlog ya, kalau teman-teman tuh banyak yang komen, kok dulu Bang Atta ngevlog sama dulu masih sama Aal. Kamu sempet sama Aal apa enggak sih? Dulu temenan aja. Oh, temenan. Kan Aal kan Iya. circle-nya Kakak Al. Asik Aal, circle-nya Kakak Al. Ya kebetulan aku kan suka ikut circle-nya Kakak Al. Oh jadi temenan. Temenan aja. Iya. Tapi emang dulu ini orang sebenarnya romantis ya guys. Rokok makan gratis. Iya. Apalagi waktu lu bikin lagu apa? Song for Tisa. Iya. Kayaknya kalau udah masuk ke lagu nih mestinya tuh udah ini ya. Udah Gimana melekat tuh? sekali di hati. Iya sangat melekat. Tisa sangat melekat. Tisa salah satu wanita yang melekat luar biasa di hidupku. Oh. Ya sampai aku bikin kalimat buat dia, izinkan aku menyayangimu selamanya ya gitu. Waduh. Tolong izinkan gitu. Tweet. Gombal. Izinkan aku menyayangimu selamanya. Duh.
Aduh guys ya, ini memang kalau mas zaman-zaman segini nih lagi hot-hotnya ini. Gue kayak nggak pernah Umur-umur ngalamin kan? segini, Pernah iya. kan ngalamin kan? Umur segini ya kan, masih cemiwiu-cemiwiunya ya kan. Iya. Tapi udah berapa lama sih? Sama Mau Disa? jalan 4 tahun. Mau jalan 4 tahun. Lama Alhamdulillah. Udah kayak Lama ya menurut lu lama ya? aku sih waktu itu aku PDKT-an setahun. Sama Aurel. iya. Kalau 4 tahun udah mungkin kayak cicilan rumah apa mobil ya? Iya. Cicilan mobil ya. Tapi Iya. kelihatannya kalian saya support sih ya. Alhamdulillah harus Iya dong. kayaknya harus, dulu harus. support, Tisa juga support gitu ya. Harus. Tapi karya apa lagi yang gara-gara kamu sama Tisa melahirkan karya-karya apa lagi selain lagu? Album tapi bukan solo ya, band Kodir. Oh. Kodir 1000 bulan walaupun belum begitu diterima di masyarakat. Tapi ya sebagai gua bukannya bilang gua seniman ya, cuma lagi kerja di bidang seni gitu. Kayaknya mikirin laku nggak laku tuh belakangan deh, yang penting bikin terus. Iya, soalnya kan agak idealis kan dulu kulihat kan. Iya karena kebetulan sukanya Plato gua kalau filsafat tuh ide kan, dia selalu loncat ke atas. Tapi sekarang lagi di fase membuka diri untuk industri juga. Lagi di fase contoh gitu. Sekarang udah mulai dengerin lagu-lagu yang nggak aku suka gitu. Contohnya. Contoh lagu-lagu TikTok yang sebenarnya aku nggak suka, cuma udah mulai cari ini kenapa sih orang pada suka lagu ini gitu. Iya lagu-lagu TikTok ya. Iya, ternyata Cedak jeduk ya kan. jeduk. Ternyata ketika lu menolak satu ruang musik, maka ruang musik lainnya akan menolak lu gitu. Oh. Jadi itu bagus loh. Iya. Itu petikan kata yang bagus. Ketika kamu menolak satu ruang musik, maka ruang musik lain akan menolakmu. Iya itu. Dan Wah, itu bagus. Itu bagus buat para. Dulu aku juga idealis juga sih, tapi nyoba gitu kan hal lain, walaupun kadang-kadang ngerasa nggak cocok. Tapi coba dengerin, coba bikin remix. Tapi kayaknya memang kita mungkin di dunia ini diciptakan untuk terus belajar kali ya. iya, semua akan realistis pada waktunya lah. Tapi bisa juga gini, nyari duitnya di tempat lain, idealisnya di tempat lain, bisa juga. Kalau gitu gue nggak pernah jadiin pikiran sih, tak gue Iya, nyari iya. duit di mana gitu. Karena aku di musik tergolong agak idealis karena kan milihnya, Heeh. maksudku genrenya aku bukan di pop banget gitu. Iya. Aku sih berprinsip ya, tak ya. Kadang aku apa enaknya bagi gua ya. Biar aku ya. kamu. Kalau aku tuh kadang berprinsipnya selama kita ikhlas, selama kita konsisten, uang bakal datang sendirinya sih. Ya Asik. kayak lu di YouTube dulu kan, lu apa basicnya? Udah nggak tahu ada hasilnya, bikin aja. Kan, tapi datang duit sendiri kan. Kalau dibilang karena kamu bikin karena nggak mau duit, itu munafik menurutku. Iya. Tapi aku bikin waktu itu nggak ada duitnya, bener. Iya kan? Jadi bikin aja terus karena Bikin nggak. terus. Karena kalau memang kita bikin misalnya, kayaknya bulan depan langsung dapat, itu kayaknya itu yang bikin kita jadi males kan bikin. Iya betul. Karena kita bikin terus, even nggak ada duitnya, nah di situ baru duitnya datang. Iya itu inspirasi aja buat gua juga kan. Musik bikin aja, ntar duit datang sendiri. Bener. Kalau kita yakin ya. Betul. Karena sebenarnya selera itu setiap orang kan punya segmennya sendiri gitu ya. Mungkin kalau di segmen ini belum diterima Coba segmen ini. lagi. Itu bagian dari pembelajaran juga. Iya, walaupun bener ya orang bilang nggak nyari duit munafik, tapi kalau aku tuh nggak pernah jadiin uang jadi goal gitu loh, tak. Kayak uang tuh jadi tujuan hidup, karena kalau semakin pengalamanku pribadi ya, kadang kita semakin ngejar uang malah uangnya semakin lari gitu. Iya. Kadang gitu ya, jadi ya konsisten aja gitu. Ntar maksudnya kalau kita yakin rezeki bakal datang, pasti rezeki bakal yakin sama kita kok gitu. Iya, tapi kalau ngobrol sama Dul nggak kayak lagi ngobrol sama anak bungsu ya. Kayak lagi ngomong sama Ahmad Dhani, tahu gak sih sebenarnya? Sama Om Dhani emang nih, pantas nih Om Dhani kedua ini sebenarnya. Iya. Kalau ngomong sama El sama Al masih, maksudnya lu lebih dewasa gak sih daripada dua kakakmu? Enggak. Kamu, enggak aku sih. kamu maksudnya Aku, lu kamu, lagi. kamu. Kamu lebih Iya. dewasa gak sih? Dewasa sih enggak, tak mungkin pergaulan ya. Pergaulan. Cara ngomongnya juga mungkin ya. banyak gaul yang lebih tua gitu. Kayaknya kamu udah lebih cocok jadi bapak ya. Mengarah ke sana. Amin. Dikit lagi lah. Kemarin tuh ada siapa ya? Bunda bilang ada yang minta doa. Ada yang minta doa gitu. Katanya ingin serius tahun ini. Itu kamu apa bukan sih? Yang mana itu? Semuanya Ada minta kemarin doa Bunda. ke ibu.
Iya ada kemarin katanya tahun ini tolong istiqoroh. Itu kamu bukan sih? Aduh, aku nggak berani ngomong istiqoroh ya. Aku belum tahu apa-apa soal istiqoroh tak. Oh, jadi KKL. Apa KKL? Siapa Ya, sih? ya mungkin aku nggak berani bahas di sembarangan di platform umum karena soal istiqoroh pun aku juga belum sampai clinking gitu ilmunya gitu. Jadi aku belum berani bahas itu. Aku cuma purely minta doa aja. Bunda Pure minta tolong doa. doain Iyalah, aku. namanya anak yang Iya, berdoa sama mama. Doain aku di karir ya, di hidup, jodoh dan lain-lain gitu. gitu. Purely minta doa aja. Istiqoroh ya aku nggak tahu apa-apa soal itu gitu. Tapi kamu ngikutin gak sih nih yang viral El Shifa gitu-gitu? Mau nggak mau karena kan pada akhirnya ya nggak munafik, kita kadang kan main IG juga gitu. Heeh. Ya kadang ada aja di explore. Menurut kamu gimana? Cocok gak? Aku belum tahu ya. Aku belum kenal Syifa secara pribadi juga. Aku selama kakakku happy ya, aku pasti setuju gitu. Kakak Alam Alisa happy, aku setuju. Yang jodohin si Tisa itu benar ya? Kagak. Oh kagak. Oh kalau itu kagak ya? Enggak ada. Oh iya. Enggak ada. Apa dulu ternyata? Kagak. Oh, kagak. El sendiri keren dia keren dia. Gentle Dia ya. sebagai laki gentle. Tapi kamu kan bertiga nih kan dari dulu bareng-bareng gitu ya. El dulu gitu ya. Ya. Pernah nggak dulu suka sama cewek yang sama? Ya kan nggak tahu ya. Namanya ini ya kakak adik kan kadang-kadang seleranya mirip ya nggak sih? Zaman-zaman ABG dulu ya ada lah. Oh ada pernah. Suka sama cewek yang sama. Zaman-zaman ABG cuma pas sudah fase-fase sekarang mandang cewek tuh gak sekedar cewek ya, tapi juga sebagai pasangan hidup. Kebetulan tipe kita sebagai pasangan hidup tuh beda-beda gitu. Ada yang lebih suka gini, kakak lebih suka gini, kakak lebih suka yang gitu, aku lebih suka yang gitu. Jadi kayak sekarang tipe kita udah berbeda gitu. Dulu pas zaman-zaman ya ABG pada umumnya ada aja. Tapi kan gua kan bontot ya. Oh jadi kamu pernah gitu suka sama yang Jadi gue selalu kalau apa ya misalkan samanya biasanya sama siapa? Sama kakak Al apa kakak L? sama KKL pernah dulu. Sama. Dulu iya. Lucu dulu. banget. Tapi kan dia harus mengalah gitu. Oh gitu. Jadi dua-duanya pengen deketin gitu. Iya, Lucu jadi banget, itu lucu banget. dulu. Jadi aku deketin satu cewek gitu ya. Aku deketin. Oh satu. kamu lagi deketin ceritanya? Iya, terus Oke. aku nggak tahu kalau zaman SMP lah, terus si KKL ini juga deketin, aku nggak tahu. Terus teman-teman SMP itu pada bilang, "Dul tuh lagi dideketin sama L loh," gitu. Oh iya ya gitu. Nah kalau aku kan orangnya nggak percaya apapun kalau belum lihat di mata kepala sendiri gitu tak. Oke. Pas lihat mata kepala sendiri, oh L deketin, oke deh ngalah. Oh. Iya. Tapi lucu sih, Zaman itu ya udah lama banget. Iya, Kalau sekarang masih ya zaman kayaknya cinta monyet lah ya. aku nggak bilang cinta monyet, karena kalau kita kembali ke muda ya tak ya. Misalkan lu pernah ngalamin cinta monyet, lu ngakuin nggak kalau ada, maksudnya lu ngakuin nggak kalau itu cinta monyet? Pasti kan lu merasakannya cinta yang menggebu-gebu juga gitu kan. Iya. Pada zaman itu, walaupun sekarang mikir oh iya cinta monyet ya gitu. Padahal mah waktu itu cinta juga gitu ya, cinta Iya, beneran aku ya. nggak tahu itu apa gitu ya. Jadi aku kurang setuju sama cinta monyet, aku kurang setuju. Jadi kamu anggap waktu itu kamu udah cinta tuh sama dia ya? Bukan udah cinta, aku nggak tahu itu apa. Ini aja. Feelingnya pokoknya Apa ya namanya itu ya? Gelora remaja adalah. asik. Asmara remaja aja lah. Darah muda. Iya, darah muda. Darahnya para remaja. Asik. Tapi emang ya guys, ini percaya atau enggak, masa remaja kita itu kalau kita udah tua kita kangenin. Iya, Tapi pas iya, kita iya, remaja kita pengen ketua. Iya gitu. Iya gak sih? Dulu tuh waktu kita remaja pengen banget gue jadi orang tua. Sekarang umur berapa? Gue 29. Setahun lagi 30 ya? Setahun lagi gue 30. Gue umur segini kayaknya seru deh waktu gue remaja. Iya. Tapi pas gue remaja dulu gue pengen batua. Gak pengen gue tuh di masa itu. Iya, kadang aku juga udah mau umur 24 gitu, kayak aduh masih pengen main-main gitu kadang kayak. Oh jadi sekarang masih pengen main-main ya? Sebenarnya tapi nggak, karena ada apa kehidupan sosial yang objektif kan nggak boleh, tak harus sudah belajar tanggung jawab, mandiri dan lain-lain gitu. Tapi kamu pernah ditolak cewek gak sih? Aku itu prinsipnya
dari dulu itu selalu ngikutin quotes-nya Jalaluddin Rumi. Asik. Aku nggak tahu Syekh Jalaluddin Rumi dulu bahasa spesifik tentang cinta apa, tapi beliau bahas ketika cintamu tidak dihargai maka menjauhlah gitu. Oke. Jadi dari dulu aku tuh emang prinsipnya kalau udah sampai 3 kali dia ngasih sinyal nggak menghargai, aku selalu cari yang lain gitu. Aku Berarti nggak- kamu pernah ngerasa nggak dihargai? Pernah dong. Oh ada. Ada Dari pernah. public figure juga atau enggak? Dari kalangan public figure, bahkan bukan public figure pernah juga. Pernah. Jadi kalau yang lihat dulu jangan ngerasa oh kayaknya dulu nih semua cewek pasti terima, enggak juga Enggak ya. Bro, juga. Lu pernah nggak ngerasa dia gak dihargai? Ya? Wah, pernah banget kalau gua Ya, kapan tuh? dulu. Gue tuh kayak bener-bener effort banget gitu ya. Terus kayak gue punya tabungannya segitu-segitunya, terus gue beli buat ngasih hadiah doang. Terus gue ya ngerasa nggak dihargain aja gitu, nggak ditemuin. Oke. Pas nganternya juga nggak ditemuin. Iya. Nggak apa ya, nggak ya gitu ya. Sekarang dia nyesel nggak? Aku harap begitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari hidup. Itu bagian dari hidup. Karena harus kita tidak halamin. akan menemukan cinta sejati sebelum kita menemukan cinta-cinta yang membuat kita mati. Asik. Iya kan, kalau kata Khalil Gibran kan, bagaimana hatimu akan terbuka jika selain itu dipatahkan gitu Iya. kan. Ya Tapi kadang perlu. dan itu jadi motivasiku. Ya. Jadi setiap aku dipatahin sama cewek, berarti itu jadi momenku untuk kerja keras. Ya, setuju. Karena aku pengen membuktikan kalau aku bisa lebih baik kok. Aku bisa lebih baik kok. Setuju. Ya, memang itu patah hati kadang motivasi yang bagus juga sih. Makanya kalau kita patah hati ya, jangan kamu malah gantung diri, minum Jangan. obat-obatan, Jangan, mabok jangan. sampai gila. Jangan. Coba patah hati itu kan lagi menggebu, sakit tuh kan. Kalau dibikin lagu jadi duit. Wah, kan banyak lagu. banget tuh. Iya kan? Banyak banget tuh gue bikin lagu para patah Iya hati. kan, Ya, gara-gara ya, patah ya. hati tuh bikin lagu tuh jadi karya. Jatuh cinta juga ya gitu. Jatuh cinta juga, maksudnya. Tapi kalau patah hatinya larinya kan kebanyakan suka ke hal yang aneh Iya, ya. Ada kemarin aku lihat di Facebook berita bunuh diri karena patah Iya. hati, minum baygon apa ya kan? Aku tuh dari dulu mungkin karena pembelajaran itu ya, tuh aku nggak mau cinta atau apapun itu kita over ngerjanya sampai kita over ngejarnya sampai kita lupa kita juga berharga gitu loh. Kadang kan ada beberapa orang yang jatuh cinta sama seseorang, apa objek atau benda ataupun apapun itu, atau bahkan sama hobi, sampai dia lupa betapa berharga dirinya dia juga gitu. Nah aku dari dulu tuh emang kebetulan nggak mau kayak gitu. Jadi kalau udah ada cewek yang 3 kali, kalau aku patokan 3 kali kasih sign negatif, bye gitu aja gitu. Even Langsung. butuh waktu untuk memulihkan hati, yes gitu ya, tapi udah emang bye gitu. Oh jadi kamu juga segitu ya? Pernah juga ya? Pernah dong. Pernah guys ya. Jadi yang nanya-nanya terus itu langsung dari orang ya guys. Pernah. Menurut aku emang zaman sekarang itu sulit ya. Aku yakin pasti kamu juga setuju gitu. Sebelum dirimu menemukan pasangan hidupmu gitu. Zaman sekarang tuh sulit sekali nyari wanita tuh yang emang mau berjuang bareng-bareng dari nol. Itu emang sulit banget gitu ya. Makanya kenapa aku masih bertahan dan insya Allah bertahan terus sama Tisa, karena dia emang ngertiin aku banget dan dia pingin nemenin aku dari nol gitu. Dari bukan aku sebagai anaknya Ayah Ahmad Dhani, apa ayahnya Bunda Maya Estianti, Mami Mulan, Dedi Irwan, tapi sebagai pure dul, jiwanya dul gitu. Jadi Tisa yang selalu Iya. suportif lah sama kamu ya. Support ya. Dan sulit banget nyari kayak gitu zaman sekarang. Makanya kamu jatuh cinta sama Tisa. Iya, kelapak. Kelapa. Oh melayang nih ke udara. Pingsan aku. Ketika aku menatap mata Tisa, aku pingsan langsung. Aduh. Apa itu? Aduh. Ini minum boleh ya? Boleh. Aus nih jadinya nih kalau kayak gini nih. Aduh, anak sekarang memang. Bismillah. Tapi kamu pernah ngerasain ini enggak sebelum sama Tisa? Apa itu? Kayak gini, kayak sekarang. Rasa yang kamu rasa sama Tisa sekarang, pernah nggak dulu pernah punya rasa kayak gini juga? Nggak pernah sih, beda sih. Oh, jadi paling lama nih sama Tisa. Paling lama iya, karena ya
cinta umur 17 tahun sama 20 tahun pasti beda kan. Iya. Kriteria kita juga beda gitu. Aku pribadi aja cinta kriteria 20 ke 22 tahun beda gitu. Sorry, dari 16 ke 18 beda, 18 ke 19 beda, di 20 baru aku nemu kriteria yang pas gitu. Berujungnya berjalannya waktu makin yakin ini kayaknya kriteria yang pas gitu. Aku tak sebenarnya kalau Tisa itu kan di mataku spesial gitu. Satu, dia nggak minum, dia nggak ngerokok, dia nggak dugem dan lain-lain gitu. Wah, unggul banget tuh ya. Iya, aku kalau Unggul banget. Kamu milih cewek tuh sampai harus kriterianya kayak gitu. Iya dong, genetika bro. Siap gini. Nah, kalau Tisa nggak Setuju gitu, juga ya ngobrol sama Dul kayak gini ya. iya dong, kan Iya. calon anak-anak kita kan sifatnya bakal kayak kita apa enggak ibunya kan. Nah aku tuh kalau dia nggak spesial kayak gitu, aku sebenarnya malas sama artis. Jujur bener. Oh, tadinya malah kamu nggak mau sama artis karena takutnya mereka. Sebenarnya aku males sebenarnya, tapi karena menurutku Tisa nih something yang different di artis, jadi aku masih oke gitu. Tapi kamu nggak cemburu gitu ketika Tisa misalnya kan sering main film, ada lawan mainnya cowok gitu. Ada beberapa. Kalau aku bukan cemburu sih, tak. Oh, Waspada. Oh, waspada. Kita kan tahu kan, kita maksudnya udah Laki-laki lah ya. udah nongkrong dari tahun berapa gitu ya. Udah Kan lama gitu ya. Kita udah tahu lah maksudnya, cowok-cowok ini gini ya, lebih ke waspada. Kalau cemburu ada beberapa ada. Terus kamu bilang gitu sama Tisa, aku cemburu. Tapi ya bilang lah cemburu aku gitu. Oh, kamu ngomong gitu. lebih spesifiknya tuh kalau misalkan ya, kalau harus kan bukannya ribet ya, tapi mungkin dirimu juga mengalami gitu. Harus saling izin gitu kan. Oke. Aku ada adegan ini gitu. Terus kamu kayak, Nah dia kadang-kadang ada sempet lupa izin gitu, kayak nyelkit aja di hati. adegan ngapain tuh? Hah? Adegan ngapain emang? Ya yang agak-agak romantis gitu. Oh, ketatap-tatapan. Kalau gitu. itu masih biasa lah gitu. Oh, berarti lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Oh, aduh. Kalau dirimu gimana? Dirimu apakah pernah cemburu melihat Aurel misalkan sama laki lain? Cemburu. Cuman memang Aurel tuh jarang nggak ngambil kerjaan film, jadi jarang sama lawan jenis. Kalau misalnya ada film main sama lawan jenis, pasti aku cemburu juga. Terus cemburunya gimana gitu kalau boleh tahu? Kalau aku cemburu diem. Oh dia malah. Malah diem. Oh, tapi berapa bulan baru ngomong? Enggak ngomong, nggak pernah nggak akan ngomong. Gak akan ngomong. Nggak akan ngomong. Itu nggak nabung amarah tuh, tak? Ah? Nggak takutnya jadi bom waktu gitu nggak? Atau emang Nggak lu sampai nanti bisa- dia kasih ngerti sendiri. Oh, wah, masih belajar juga gimana cara itu, tak? Mengobatin rasa cemburu, tak? Sebenarnya gini. Orang tuh beda-beda. Iya. Ada caranya dengan ngingetin, gitu kan. Tapi kadang-kadang ya nggak tahu ya. Aku pernah di hubungan sebelumnya, kalau kita ingetin dilakuin lagi. Ya. Ya beda-beda ya. Ini kan pengalaman orang kan nggak ada yang sama ya. Ya emang Nggak kita, akan sama, kita nggak bisa ngerubah orang langsung ya. Iya nggak Emang, bisa. iya, Tapi iya, kadang-kadang iya. kok keulang atau apa gitu. Jadinya Iya. jadinya aku jadi mendem, gak enak hati jadi lama. Jadi mending aku diem buang air. Maksudnya diem habis itu ya lebih kayak dia ngeliat, oh kayaknya ekspresiku kok beda gitu. Oh, zodiak lo apa sih? Scorpio. Oh, Scorpio. Ya. Aku nggak tahu Scorpio, aku nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Scorpio itu kalau kita baca di ramalan bintangnya. Oh ya, heeh. Ketika orang cemburu, kalau dia lagi cemburu dia tuh balas dendam. Serius. Iya. Jadi basically nggak bagus sebenarnya kalau diomongin karena akan emosi, amarah. Iya, Nggak bagus Scorpio Oke, itu. oke. Ada. Jadi dia lebih baik sendiri, ya. diam. Tapi kan kita kan nggak bisa terlalu percaya sama ramalan bintang juga ya. Iya. Tapi kalau dengan bintang-bintang itu kalau aku baca, dia emang cemburuan dan cenderungnya lebih ke balas dendam. Ngingetinnya tuh dengan balas dendam. Balas dendam dalam bentuk tindakan atau Tindakan. Jadi misalnya karena dia kayak gini, dia jadi keluar agak lama gitu. Oh iya. Jadi misalnya dia harus pulang sengaja nggak dibales chatnya kayak gitu. Salah Scorpio. treatment dong itu tuh. Kalau kita baca, Oh, iya, kalau kita iya, baca iya, lebih iya. kayak gitu. Iya, Tapi akhirnya aku berusaha coba kalau udah menikah jadi ngobrolin satu sama lain. Ada gimana tuh, tak? Tips ngobrol biar enak gitu. Kadang kalau Ya, masih pacaran kan ego banget tuh. Ego. Tapi sampai nikah orang juga tetap punya ego loh.
Iya. Iya, kadang-kadang waktu pacaran lebih terbuka. Cuma waktu menikah akhirnya kita Aneh, kayak seru nih ngobrol. topiknya nih. Aku belajar sama Atta soal pernikahan. Enggak lah, mungkin orang yang pernikahan banyak lebih jago karena aku baru 3 tahun. Tapi at least aku kalau misalnya ada masalah, ya udah nih cerita kamu gimana, aku gimana gitu. Jadi kita sambil saling ngomongin. Ya aku nggak sukanya kalau kamu gini, nanti perempuannya juga aku nggak suka kalau kamu gini. Ya kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Oh, Karena iya. kadang-kadang memang aku kadang-kadang mendem. Misalnya perempuannya juga atau istriku juga mendem sama-sama aja. Jadi waktu cerita cair lagi gitu. Oke. Kadang-kadang emang ada gengsinya untuk saling cerita. Tapi ketika Iyalah. kita cerita itu jadi terbuka kan. Iya. Cuman ya memang kalau di rumah tangga tuh intinya kita harus komunikasi, terus harus punya mimpi baru. Jadi kayak aku sama biniku, ayo kita bikin ini baru, bisnis baru atau Tantangan apa. baru ya. Jadi kita jadi kayak kerja sama gitu loh. Iya, Kan kalau nggak dia bosen kan. Heeh. Ada mimpi baru. Bosen sama Sama kayak kita situasi ya. Sikon ya. Oke. kayak Iya. tidur bareng, bangun. Tapi ini aku juga omong gini belajar dari orang lain. Iya. Ketemu pasangan lain yang udah belasan tahun, ia harus punya dream baru terus. Even kayak mimpi barunya tuh bangun rumah aja itu udah bagus. Jadi kayak seru ya nabung bareng. Ayo kita mau bikin rumah itu. Jadi saling sayang lagi. Ada momen-momen iya sayang kamu hebat ya sayang ada kayak gini. Nah kayak gitu-gitu yang harus dibangun terus kan. Ya bosan sama situasi atau rutinitas wajar lah. Berarti harus punya mimpi baru terus ya. Harus punya mimpi baru. Iya. Mana ngobrol-ngobrol juga sama Bunda Maya kan. Oh, Bunda Maya sama Om Irwan ada sendiri lagi. Bisa ketemunya seminggu. Ada lagi memang. Ya kita nggak bisa ngejudge setiap rumah tangga karena setiap orang punya ini ya sendiri. Karena kita ngeliat orang ini bagus ya di sini. Nanti kita jadi sama pasangan kita tuh dia aja bisa gini. Iya. Tapi ternyata ada sisi lain yang kita ternyata lebih bagus loh gitu. Menarik sih. Kan aku juga mau ke jenjang serius nih. Thank you nih. Oh iya, mau serius nih? Oh iya dong, insyaallah. Tahun ini apa tahun depan? Jumat pokoknya. Udah ditentukan ya. Habis tanggal menikah. harinya udah. Hari menikah Jul itu tanggal habis Jumatan. Habis Jumatan. Pinginnya habis Jumat. Cita-citanya habis Jumatan. Ya udah berarti waktu Jumatannya bareng ya. Iya. Mau ntar diundang datang ya. Nanti aku Jumatan dulu bareng. Iya. Karena berkah. Habis Jumatan nikah. Iya, emang pengen hari Jumat. Karena ibadah paling besar tuh menikah loh. Iya. Iya kan? Kenapa paling besar tak? Karena ternyata menyatukan dua orang itu nggak gampang. Iya. Beda waktu kita lagi PDKT ataupun pacaran. Iya betul. Beda banget. Dan aku sempat dengar juga dari beberapa buku bahwa iblis tuh paling seneng sama godain manusia tuh sampai manusia cerai. Iya. Karena cerai itu efeknya kemana-mana juga kan. Nauzubillah min dzalik, ke anak juga, ke psikis juga, ke gosip juga, ke mana-mana lah pokoknya. Cerai itu dampaknya paling disukai iblis. Aku sempat baca-baca aja. Dan iblis juga nggak suka kita menikah. Iya. Pengennya nggak usah menikah. Karena menikah itu ibadah yang paling paling besar juga pahalanya kan. Paling lama juga ya kan? Paling lama, ibadah paling lama juga. Semoga lah nih dulu udah terang-terangan nih guys. Ya amin mohon doanya. Tapi sih aku sih setuju sih di sana anaknya baik banget sih. Ya amin. Menurutku ya ini pandanganku sebagai temen dulu dari dulu ya. Iya. Temen al dulu. Amin. Tapi menurut kamu bakal duluan atau kakakmu yang duluan? Aduh. Kemarin terakhir KKL bilang nunggu dia punya cewek, tapi aku nggak tahu udah ditembak atau belum gitu. Oh, maksudnya pas KKL udah punya cewek, abis itu kamu? Dia bilang kalau mau nikah tunggu aku punya cewek ya. Oh jadi pas dia udah punya cewek baru kamu nikah. Berarti kamu ngelangkain dia dong? Ya nggak apa-apa, tapi aku belum tahu dia udah ngasih kepastian ke ceweknya atau belum gitu. Oh iya. KKL juga, pokoknya intinya kan nggak boleh, kalau di tradisi Jawa tuh ada mitos nggak boleh di tahun yang sama. Oh gitu. iya, kemarin aku diceritain sama Bunda. Iya tapi gampang kok ngakalinnya. Misalkan KKL mau nikah Desember 2024, ya udah aku tinggal Januari 2025 gitu kan. Beda sebulan ya. Beda sebulan cuma beda tahun Beda doang. sebulan. Iya gitu. Jadi ya emang masih perlu diskusi keluarga lagi sih. Seru. Ya begitulah cinta. Kadang cinta itu misteri. Tapi di balik semua misteri itu ada sesuatu indah.
Iya, sesuatu iya, yang iya. indah, rezeki yang banyak juga dan Iya, berlimpah. dan aku percaya Insya juga Allah. kok. Rezekinya bukan duit doang, tapi Iya. ketenangan, Iya, kepuasan. kenyamanan, kepuasan. Apalagi pas punya anak, itu Iya. kayak rezeki yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Itu pas lu pertama punya anak gimana tak perasaan lu tak? Wah, Pertama the gendong. best feeling in the world yang lu pernah beli apapun yang paling lu seneng di mimpi lu, itu kalah pas lu lihat anak lu. Itu mata lu tuh kayak sembab, bro. Matamu tuh kayak, oh ya Allah gitu. Iya, Kayak iya, ini benar-benar darah dagingku. Darah dagingku di tanganku. Itu aku tuh setiap nyambut anakku tuh nangis. Nangisnya tuh kayak anak SD, ngerengek. Iya, iya, iya. Bukan nangisnya kayak netes dong, kayak bener-bener sesek gimana sih? Iya, iya, iya. Aku megang anakku tuh ya Allah gitu. Hmm. Di situ aku ngerasa kenikmatan orang berumah tangga punya anak. Wah, itu sih. Iya sih. Aku pengen ngerasain itu secepatnya. Wah, Amin. kayaknya ini yang paling cepet nih. Amin, amin, Kayaknya amin. paling pasti gitu jawabannya. Enggak kalau Dar dir. jujur Cak, kalau coba tak kalau ngikutin keputusan emosional pengennya besok juga nikah gitu. Oh gitu. Cuma kan kadang pertimbangan lagi. Maksudnya kita harus mateng, jangan sampai setengah mateng nikah gitu kan. Iya, Harus iya. mateng gitu. Tapi kamu bakal ngizinin nggak istri kamu syuting gitu setelah menikah, tetap kerja? Aku udah bilang sama Tisa soal ini. Ya aku izinin tapi tolong jangan ada romantic scene gitu. Oh jadi dia arsinnya jadi apa? Ya apapun itu asal jangan yang pegangan tangan. Kalau gitu kan ntar aku yang kena dosa Oh di syariatnya kan. Iya iya. Wah. Terus kalau misalkan ada pun yang bilang nanti aku takut kehilangan peran. Loh, kamu dengan kamu mengikuti ajaran agama kamu takut kehilangan peran tuh menghina Tuhan loh. Gitu-gituin aja gitu. Lu tegas juga ya. Harus dong, harus dong. Bukan tegas kalau dalam ranah yang menurut aku benar ya harus tegas. Karena ada beberapa orang yang pakai hijab takut kehilangan kerjaan. Menurut aku itu penghinaan sekali gitu. Jadi enggak dong, kamu harus yakin Tuhan bakal tetap ngasih rezeki ke kamu gitu. Aku lihat omongan dulu nih spiritualnya semakin dalam nih. Tapi kamu sejak kapan sih ngerasa kayak aku harus deket nih ke dunia spiritual, ke agama, ke Tuhan? Kapan sih titik baliknya gitu? Kapan ya? Ya habis kecelakaan sih. Habis after kecelakaan. itu ya. Habis kecelakaan. Di situ kamu benar-benar mempelajari. Iya, gitu. iya, walaupun sekali lagi kalau kita ngomongin kecelakaan ya maaf, nasib keluarga korban tentu lebih memprihatinkan gitu ya daripada aku gitu. Aku masih alhamdulillah beruntung dikasih kehidupan. Tapi waktu itu nggak sadar aja gitu ya, masih anak muda pada umumnya sampai pada akhirnya dirimu tahu aku lah tak, dari dulu aku agak-agak aneh gitu. Kayak yang lain pada ngumpul aku sendirian gitu. Iya, Ya nggak sih? kayak banyak yang di traumanya. Iya ya, terus dari situ aku mulai ada apa ya? Ya mungkin hikmahnya itu ya, kayak ada awalnya berangkat dari kayak ada trauma gitu-gitu, dan tenangnya ya mendekat ke agama gitu. Walaupun aku nggak bilang aku ini orang baik gitu ya, cuma bundaku selalu pesan kalau kamu belum bisa jadi orang baik minimal diiringi dengan kebaikan. Dan itu yang selalu aku jadikan pijakan kehidupan sih tak gitu. Oke. Siapa sih sosok yang menurut kamu paling berhasil bikin kamu bisa bangkit lagi, atau orang dekatmu gitu? Ya, kedua orang tua lah. Kedua orang tua ayah ya. bunda lah. Ayah bunda, ayah dengan metode lakinya, bunda dengan metode perempuan atau ibunya. Ya alhamdulillah sih. Kakak-kakak juga gitu. Oke. Karena aku ada masalah sama punggung di pen kan. Kakak-kakak juga sangat-sangat paham tuh kalau dulu punggungnya lagi kambuh tuh. Pasti dia pengen istirahat di kamar gitu. Itu udah keluarga sih, Keluarga terdekat ya. keluarga terdekat. Jadi emang keluarga tuh support system terbesar banget. Apalagi zaman sekarang kan dirimu pasti juga tahu, sulit cari teman sejati gitu. Sulit cari teman yang bener-bener real kan, sulit banget gitu. Jadi ya tempat pulang gak cuma keluarga gitu yang bener-bener real gitu. Karena kata orang even kita punya ribuan teman pun kemungkinan dari 5.000 orang itu
satu orang sahabat pun sulit dicari. Sulit tuh. Sulit. Ya dirimu pasti paham lah soal itu Iya, kan. Orang dekat mata karena pengen apa gitu kan, pasti kan dirimu juga paham gitu. Tapi masih ada rasa sakit yang kamu rasain sampai sekarang? Masih punggung di pen itu emang karena dokter sih ngasih penjelasannya, jadi spine orang kan tulang lagi tulang orang pada umumnya kan gini kan kalau gerak. Nah karena ada pen jadi kan kayak nggak semuanya, dan itu menyebabkan otot di sini tuh tegang atau kaku. Jadi diwajibkan minimal seminggu 2 kali renang 30 menit. Jadi mau nggak mau harus renang gitu. Untuk mengembalikan ya. Untuk Terapi lah ya, mengembalikan fungsi otot. Tapi kamu kayak nyetir gitu masih. Dulu sempat berani, cuma sekarang ada driver alhamdulillah gitu. Lupa lagi. Terus Iya, mau iya. belajar ya walaupun trauma harus dilawan ya. Makanya aku kayak podcast gini itu sebenarnya bagian dari aku membuka diri lagi gitu. Bahwa memang ada kehidupan realitas yang harus aku hadepin gitu. Ya ini kayak nyetir gitu kadang masih aduh suara motor gitu. Sampai di situ aku nemuin kayak sebuah renungan gitu. Kadang manusia ini terlalu sibuk mikirin sesuatu yang banyak-banyak gitu. Aku pernah sekali gitu lagi tiduran di mobil gitu, terus kan dengar suara mesin, terus dengar suara motor, tiba-tiba traumanya kambuh aja tuh. Aduh. Ya gelisah-gelisah gitulah. Nah terus pas nyampe rumah tuh udah alhamdulillah banget gitu. Itu membuat aku berpikir kadang manusia tuh lupa bersyukur sama hal-hal simple gitu. Masya Allah. Aku pernah gitu tak di kondisi dulu, tentu sekali lagi kalau kita ngomongin nasib korban tentu lebih memprihatinkan. Dulu kan kakiku patah gitu, kadang nggak bisa jalan selama 6 bulan lah kurang lebih. Itu ngeliatin orang jalan tuh enak banget tak? Ya Allah enak banget nih orang tuh pada jalan normal gitu ya. Kok rasanya aku pengen jalan berbulan berbulan-bulan gitu. Jadi sampai sekarang ya kita tahulah dengan hingar-bingar dunia gitu. Kalau aku udah mulai overthinking atau ya mungkin ada ekspektasi belum tercapai, aku selalu balik ke sandaran itu. Alhamdulillah masih bisa jalan kok. Alhamdulillah aku tadi dari tempat reading ke sini selamat. Alhamdulillah aku setiap pulang ke rumah atau kerja balik ke rumah selamat. Itu udah menurutku kadang kalau kita udah kebanyakan mikir tuh jadi sandaran hati kalau kata Leto kan. Iya, sandaran hati. Iya, jadi kayak biar nggak mikir kemana-mana, gini aja kayak bisa maaf makan. Ini kan nikmat banget tak? Masya Allah. Iya, Iya, iya. makanya. Sebenarnya hal yang disyukuri itu sebagian Lumier ya. Lumier. Lumier enak sekali. Enak banget tak? Keren. Jadi hal kita bersyukur tuh bisa dari mana aja gitu ya. Itu spiritual yang menurutku Sorry ya sambil makan. nggak apa-apa. Nggak apa-apa dulu. Lumier enak sekali. Aku suka Lumier. Tapi itu jadi ini ya, kita ngerasa Tuhan itu selalu ada gitu ya. Iya gitu. Kadang-kadang kita terlalu banyak kadang-kadang kita ini manusia terlalu banyak meminta tapi lupa berterima kasih gitu ya. Iya gitu. Itu poin banget yang aku ketemuin setiap aku alhamdulillah diizinin Tuhan tuh ke depan Ka'bah gitu ya. Pas di depan Ka'bah kan aku lihat banyak orang minta gitu kan. Kadang-kadang kita lupa kayak makasih ya Allah udah dikasih napas, kasih ini, kasih itu. Ini bukan buat yang lain ya, buat aku sendiri. Iya. Waktu ke Ka'bah kayaknya catatannya nih gue pengen minta ini minta itu. Ternyata pas nikmatnya berterima kasih tuh basah mata itu. Makasih ya Allah masih bisa hidup. Ngelihat orang waktu keliling Ka'bah udah gak bisa jalan digendong sama temennya. Ya Allah makasih ya Allah makin. Tapi dengan kayak gitu jadi kita pas minta tuh kayak kadang-kadang sungkan. Iya gitu. Ya Sita. Apalagi pas kadang udah dikasih kita lupa doa. Waduh itu lagi ya Allah. Tapi ini nggak tahu ya guys ya. Kadang waktu kita doa itu isinya berterima kasih, yang nggak kita minta itu dikasih. Wah itu aku ngerasa kayak ini aku nggak minta tapi Tuhan ngasih gitu. Setuju. Itu hal yang pembelajaran buat aku. Iya kalau pepatah when you expect nothing you will get everything. Itu kan pepatahnya kan. Wah itu ya. When you expect nothing you get anything. Jadi sekarang dulu tinggal sama mama, sama bunda atau sama ayah?
Aku sama bunda. Cuma kalau weekend kadang ke ayah gitu kalau lagi Gimana nggak bagi kerja. waktunya? Ya kalau lagi nggak kerja pasti weekend ke ayah gitu. Nengokin nenek. Makanya maaf kemarin nggak datang ke kondangan si siapa? Adikmu Wah nggak sore, apa-apa. karena Minta aku maaf lagi- aja bukan sama aku kok. Emang aku lagi ada janji pingin jenguk apa nenekku sakit. Kan udah diwakili Iya, abang iya. sama kakakmu kan dua-duanya support banget tuh di nikahan. Alhamdulillah. Apalagi pas di nikahan aku lihat kok abangmu udah ada yang sama yang baru nih. Itu aku kaget banget. Bukan yang baru sih, emang El udah lama jomblo, bukan yang baru maksudnya. Kok ada gandengan gitu. Iya alhamdulillah dong. Untung gandengannya cewek ya. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Kalau gandengan cowok itu baru aneh. Iya Ya. itu baru aneh gitu. Yang penting kamu ACC kan sama yang ini. Aku selalu KKL happy, aku selalu SCC gitu. Intinya itu ya. Intinya itu. When you happy, I'm happy. When you Iya, sad, I'm sad. Nah itu persaudaraan kan. Terima seketir kan kalian. Iya gitu. Aku tuh selalu kalau kakak happy ya udah alhamdulillah gitu. Kalau aku sih prinsipku cinta masing-masing sih gitu. Iya, iya. Even kadang kita ada pemikiran Tapi kau pernah marah nggak? enggak pernah. Marah sama kakakmu gitu karena sesuatu? Enggak pernah. Atau kakakmu yang marah sama kamu karena sering? Kalau itu sering gitu. Oh, itu sering. Kalau itu sering. Siapa sih gitu. yang paling galak, kakak atau KKL? Kakak. Sorry, kalau kakak dia lebih ke tegas. Dia emang sehari-hari kan orangnya Gemini ya. Gemini ya dengan Gemininya dia selalu tegas. Kalau kakak Al kan dia Virgo sama kayak aku. Dia nggak pernah marah tapi sekalinya marah buah membludak deh. Pernah Kak, waktu itu lagi makan gitu berantakan. Kakak Al langsung betul ini udah berapa kali dibilangin kalau makan harus rapi. Kalau makan tuh sampai ada mbak-mbak tuh tak, Kak udah Kak kasihan sidulnya kasihan gitu. Enggak mbak ini dulu harus dibilangin nih. Tapi dari situ indahnya persaudaraan sih itu Iya. tak. Pas udah gede dikangenin malah marahannya abang. Iya gitu kadang Adek. kayak kakak L nih gitu. Kadang dia kan kalau Gemininya udah keluar kan dominan banget kan. Duh berisik banget sih gitu. Tapi ada next di momen tertentu di mana kakak L tuh nggak ikut manggung, pernah di absen, malah kangen jadinya. Ada kakak L seru nih kayaknya dengan celotehannya dia gitu. Ya itu sih kakak adik tuh emang hubungan yang unik sih, memang unik. Dan aku mau berantem sama semua orang kecuali 2 orang itu, sama 2 adikku. Itu doang sih. Oh. Jadi kamu nggak mau berantem? Aku mau aja berantem sama semua orang kecuali sama 2 kakak dan 2 2 adik. adikku. Itu aku nggak mau sama sekali. Sama 2 adik juga dekat ya? Alhamdulillah Muhammad dong. Ali sama Safia. Muhammad Ali Safia udah gede-gede juga sekarang tak. Sekarang kamu gantian nggak? Oh, aku sering dimarahin kakakku. Sekarang aku sebagai kakak marahin adikku gitu. Negor lah kan sebagai kakak kan kadang boleh negor adiknya. Paling ingetin kayak Safia kadang suka belanja apa tuh aurat gitu. Oh gitu. Kamu ingetin kayak gitu. Iya pernah. iya. Tapi ya sebagai kakak ya kita tahu lah, kita pernah di posisi muda ya tak ya. Gak suka dilarang kan. Iya. Semakin dilarang semakin membangkang kan pasti kalau anak muda, jadi ya di ngertiin aja gitu. Makasih ya dulu udah cerita-cerita Ya di dong. sini. Iya makasih. Semoga hasil video ini kurang-kurangnya. banyak memberikan pencerahan juga nih. Amin. Sampai nonton dulu. Next project apa nih yang paling terdekat? Aku Oktober insya Allah rilis single Terbaru. solo tapi ya Judulnya? masih tentatif nih, lagi nyari lirik yang pas karena zaman sekarang lirik kan krusial Important ya. banget. Tentang Tisa lagi bukan? Ke arah-arah situ sepertinya. Apa tentang pernikahan? Tentang pernikahan juga ada, cuma lagi Udah ada lagu tentang pernikahan. Ada cuma tinggal belum timingnya aja kan, kita kadang perlu timing. Karena aku lihat kamu cepet banget ya bikin band lagi, band baru. Harus tahu walaupun belum ada yang viral harus gitu. Yang penting bikin ya. Yang penting ya karena ada beberapa temenku gitu, dia baru bikin 5 lagu nggak laku nyerah gitu. Pengecut banget sih gitu. Oh. Dong. Jadi Terus ya, gitu ya. harus terus dong gitu. Oke. Kayak dirimu bikin apa lagu-lagu itu kan juga menginspirasi juga gitu.
Iya, aku juga gitu, bikin aja terus. Laku nggak laku mau belakangan Ya dah. belakangan. Pokoknya ini bagian dari kita berkarya di industri. Terima kasih Dul, sehat-sehat Thank selalu. you, Tak. Sehat-sehat selalu. Pokoknya wish you all the best Wish you sama all the karyamu. best. Iya, Semoga iya. film yang lagi di syuting juga Amin, sukses. amin. Semoga dirimu juga sehat-sehat selalu. Salam sama keluarga KKL. Semoga Salam, terus salam, menjadi saudara yang contoh Amin. karena kekompakannya. Amin. Dirimu ada rencana mau nambah anak? Hah? Ada mau nambah anak? Mungkin. Semoga ditambahkan anak yang Amin. sehat dan Cowok, cantik aku lahir pengen batin. cowok. Pengen cowok. Pengen cowok, cewek udah 2. Oh, pengen cowok. Pengen cowok. Udah nyiapin nama berarti. Bahkan waktu aku mau lahir anak pertama yang aku siapin nama cowok. Oh. Iya. Nah, cuman Tuhan kasih ujian. Anak pertama aku kan keguguran. Oh iya baru. Iya. Iya. Maaf ya turut berduka. Keguguran. Iya. Yang kedua nih baru Amina, cewek. Iya. Waktu Amina mau lahir aku juga udah kasih namanya Cowok. waktu 3 bulan pertama aku siapin nama cowok. Heeh. Tapi ternyata pas punya anak cewek itu perasaan yang kayak kita ketemu cinta pertama lagi, ngerti? Iya. Dulu kan kita punya cinta pertama tuh ibu. Habis ibu kita punya cinta lagi istri. Iya, Habis iya. istri pas kamu punya anak perempuan, itu kayak keulang jadi kayak komplit gitu cintamu kayak bang. Wow, semoga dirimu dianugerahi anak-anak laki-laki Amin. yang sehat, ganteng, Amin, ya Allah. lahir Amin, ya batin, Allah. Ganteng, sehat lahir batin. jasmani rohani. Amin. Yang jago main bola itu ini. Iya. Yang Enggak jago lah. main bola. Yang jago agamanya, Jago baik agamanya, perilakunya, baik perilakunya, attitude-nya. laki-laki, Cuman please ya Allah bonusnya harus jago ya Allah main bola. Iya. Amin. Thank you ya, Tak ya. Iya, terima kasih bro. Thanks. Selalu Thank you, seru thank ngomong you. sama Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, we need to talk.